Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi bersama saya Hendra, tetap di channel Hendra Berbagi. Dan untuk kesempatan kali ini saya akan coba membahas tentang prospek usaha rongsok, kendala yang sering dihadapi dan juga langkah yang perlu kita lakukan dalam mengatasi kendala tersebut. Sahabatku, ini saya khususkan bagi sahabatku semua, khusus para pemula di bidang rongsok. Jadi kalau untuk uh, usaha di bidang rongsok, ya seperti sudah saya bahas di video-video saya sebelumnya, ini memang memiliki prospek yang sangat bagus ya. Kenapa? Karena memang untuk limbah ini ya, limbah ini selama manusia itu masih ada ya, limbah itu selalu ada. Dan juga kalau untuk rongsok ini tidak gampang rusak, dan juga kalau rongsok ini juga tidak terlalu sulit untuk mencari penjual. Jadi kalau misalkan kita saat ini punya kardus 1 kilo atau besi 1 kilo, kapanpun kita mau menjadikan uang ya, itu tidak menunggu waktu ya. Begitu kita hantarkan ke pengepul ya atau penampung rongsok, itu seketika itu juga bisa bayaran dan dapat uang. Akan tetapi seperti ini ya, sama halnya saat kita bercinta ya, kadang-kadang cinta kan hanya indah untuk diucapkan tapi sakit untuk dirasakan ya. Nah, jadi sama halnya dengan orang bercinta, untuk usaha rongsok juga walaupun prospeknya bagus itu bukan berarti tanpa kendala. Ada beberapa kendala yang sering dihadapi oleh para pengusaha rongsok ya, khususnya para pemula. Nah, untuk kendala itu yang pertama biasanya itu kendalanya di tempat ya, di tempat. Karena apa? Seperti kita ketahui bersama ya, rongsok ini satu usaha yang lain daripada usaha yang lain ya. Bidang yang ditangani itu limbah ya. Jadi barang yang cenderung menurut sebagian besar masyarakat itu barang yang menjijikkan ya, sampah ya. Jadi memang untuk mencari tempat ini gampang susah. Nah, kendalanya biasanya seperti itu. Mungkin ya kita bisa ngontrak di tempat-tempat tertentu, tapi memang untuk nyari tempat aja itu memang nggak mudah. Atau mungkin kita bisa karena kita punya lahan sendiri ya, kita bisa gunakan, terus kita semaunya ya, karena kita berprinsip bahwa ini adalah tanah saya, jadi hak saya untuk dijadikan apa. Tapi perlu sahabatku ingat semua bahwa hak kita terhadap hak milik kita ya, itu juga terikat dengan hak orang lain, hak warga sekitar, yang mereka juga punya hak untuk hidup nyaman ya. Jadi kita nggak bisa hanya egois ya, mengutamakan hak kita tanpa misalnya memperdulikan hak orang lain. Jadi memang sebaiknya kalau kendalanya masalah tempat ya, itu memang sebaiknya walaupun kita usaha di bidang rongsok, tapi usahakan sebisa mungkin untuk rapi ya, enggak berantakan dan tidak sampai menimbulkan bau yang tajam atau kemana-mana. Atau kalau enggak ditutupin biasanya kan barang basah itu akan sering dihinggapi lalat, lalatnya bisa kemana-mana ya. Jadi sebisa mungkin kalau kendalanya tempat, memang kita harus bisa menata tempat kita ya. Nah, selain itu juga kendala yang berikutnya yaitu di bidang tenaga kerja ya, di bidang tenaga kerja. Karena apa? Sekali lagi nggak semua tenaga kerja itu kadang-kadang mau ya bergerak di bidang rongsok, karena sekali lagi usaha itu yang menjijikan ya, seperti ini ya, contohnya seperti ini barang kalau misalkan yang nggak biasa di bidang rongsok ini kayak gini mau nyentuh ini jijik ya, seperti itu ya. Jadi biasanya kendala di bidang tenaga kerja. Nah, kalau kendalanya seperti itu ya, kita memang betul-betul harus mencari tenaga yang memang mungkin nganggur di seputaran kita ya, terus kita kader. Karena kalau kita mengambil tenaga yang memang sudah profesional di bidangnya, itu biasanya harganya atau upahnya cukup lumayan ya. Jadi kalau kita mengkader dari awal tenaga kita ya, kita ajarin sehingga dia bisa, otomatis nanti ada selisih lah untuk biayanya dan lain sebagainya ya. Nah, selain daripada kendala tempat tenaga kerja, nah untuk
para pemain pemula itu biasanya ada lagi kendala di bidang cara memperoleh barang ya, atau mendapatkan langganan. Nah, untuk mendapatkan langganan ini ya, itu bermacam-macam ya, bermacam-macam karakter langganan kita. Ada yang memang langganan itu ya, itu dia terpaku dengan selisih harga beli. Misalkan biasa dia dibeli 3.000 ya, dia baru akan pindah kalau misalkan kita membelinya di atas dari 3.000 ya, misalkan di harga 31 atau 32. Nah, kalau kondisinya seperti itu, otomatis kita memang harus mencari bos atau tempat pembuangan kita yang lebih tinggi. Syukur-syukur kalau memang kita bisa menjualnya langsung ke pabrik ya, semua item barang. Misalkan kardus kita kirim ke pabrik, besi kita kirim ke pabrik. Nah, otomatis kita akan mendapatkan harga yang bagus, yang secara otomatis kita harga beli kita juga bagus. Itu memang kalau kendalanya di selisih harga. Tapi ada juga ya sebagian kecil langganan kita ya, itu yang bukan masalah harga ya, tapi masalah ikatan emosional. Misalkan kita beli harga 3.000, orang lain juga membeli harga 3.000. Nah, tapi diberikan ke orang lain karena apa? Sudah terlanjur baik, nggak enak lah, ini kawan lah segala macam. Nah, kalau hal itu yang terjadi, maka yang bisa kita lakukan adalah melakukan pendekatan emosional terhadap pelanggan kita ya. Jadi kita jangan sampai datang ke tempat pelanggan itu semata-mata karena unsur bisnis, tapi kita bisa seringkali menjalin silaturahim ya, sekedar mampir dan lain sebagainya ke situ. Jadi kita ke situ itu bukan karena ada mau kita mau membeli barang dia, tapi silaturahim terus. Nah, secara berkala kita sering mampir, nanti ada ikatan emosional terhadap orang tersebut. Nah, nanti ada perasaan oh nggak enak ini udah sering kesini, orangnya baik segala macam, masa iya pulang ngosong terus. Nah, sesekali dikasih seperti itu. Ada yang memang karena ikatan emosional ya. Jadi untuk cara mencari pelanggan itu di video-video saya sebelumnya itu sudah ada pembahasannya ya. Cara memuaskan pelanggan juga sudah ada, nanti sahabatku bisa lihat di situ ya. Nah, terus ada lagi kendala tentang kadang-kadang barang ya, kualitas barang yang kita terima. Sekarang misalkan kita sudah ada tempat, sudah ada tenaga kerja, terus sudah ada pelanggan, tapi barang yang kita terima ya itu barangnya jelek ya, nggak sesuai dengan kriteria kita ya, atau biasa disebut barang bom-boman ya. Nah, untuk itu ya ada cara untuk mengatasinya ya, itu sistem penerimaan barang kita itu yang memang harus diperbaiki ya. Jadi setiap terima barang itu jangan misalkan barang itu di karung, setelah kita timbang langsung kita nota. Tetap setiap kita terima barang itu harus kita cek ya. Misalkan kita membeli pet atau bodong ya, kita cek, karena biasanya pet atau bodong itu ada campurannya, pet kecil ya, terus PPC dan lain sebagainya, itu tetap harus kita cek untuk menghindari menerima barang yang tidak masuk kriteria ya. Nah, seperti itu. Nah, terus ada juga sebagian yang mengalami kendala kesulitan untuk mencari pengepul besar atau tempat pembuangan ya. Nah, memang sebagian pengepul-pengepul besar itu tidak welcome atau kurang terbuka terhadap pemain-pemain baru ya, karena memang banyak beberapa alasan yang memang ada dasarnya ya. Mungkin karena udah terlalu sering mereka itu mengalami seperti itu ya, orang cuma nanya doang. Nah, untuk mengatasi itu ya, kesulitan untuk mencari pengepul besar, itu bisa kita luangkan waktu kita ya, luangkan waktu kita sekedar keliling ya, cari informasi di pengepul besar itu. Nah, setelah kita sudah dapat gambaran pengepul besarnya, nah sesekali kita bisa bawa barang ke situ ya. Ya nggak berapa banyak lah untuk mengetahui harganya ya. Misalkan kita bawa sekedar berapa kintal, bawa ke situ kita jual ya. Dengan begitu kita tahu harganya. Nah, setelah
sekali 2 kali kita kirim ke situ ya, nantinya baru kita bisa ngomong bahwa kita ini pengepul. Nah kalau bisa terjadi kerjasama yang saling menguntungkan antara sahabatku semua dengan pengepul besar tersebut ya, otomatis sahabatku nanti bisa minta harga khusus ya. Harga khusus maksudnya apa? Karena pengepul itu biasanya beda ya, membeli antara pengepul dengan asalan ya, misalkan dari rumah tangga atau dari toko atau dari pabrik menjual ke situ, dengan pengepul itu biasanya ada selisih harganya. Nah sahabatku nanti bisa minta harga khusus itu supaya sahabatku bisa bersaing di bawah, dan juga pengepul itu juga tetap mendapatkan keuntungan ya. Jadi tetap harus ada pengorbanan awal ya, jual sesekali, barangnya nggak usah banyak-banyak, dikit-dikit aja untuk menandakan keseriusan kita. Jadi ke situ bukan hanya nanya-nanya doang, tapi kalau kita ke situ cuma nyelonong badan doang terus kita coba nanya, itu walaupun nggak semua tapi sebagian besar pengepul itu akan tertutup ya, tidak ngasih informasi baik itu harga maupun yang lainnya. Nah itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi ini untuk pemain rongsok, khususnya para pemain pemula ya, biasanya kendalanya seperti saya katakan tadi, saya ulangi, yaitu tempat ya. Untuk tempat sahabatku bisa nanti nyari tempat di pinggiran ya, yang memang tidak di pemukiman warga. Kalau toh terpaksa di pemukiman warga ya, sahabatku bisa nanti menata tempat itu lebih rapih ya, supaya tidak mengganggu lingkungan sekitarnya. Karena memang kalau untuk usaha limbah ini riskan ya, untuk potensi gangguan lingkungannya itu sangat besar ya. Nah terus untuk tenaga kerja tadi sahabatku bisa mengkader ya tenaga dari awal ya. Nah terus juga untuk masalah kesulitan mencari langganan ya, sahabatku bisa pelajari langganan itu maunya seperti apa ya. Apa memang dia itu karena selisih harga, atau mungkin langganan itu nggak mau pindah karena sudah dimodalin. Nah kalau yang sudah dimodalin ini kaitannya dengan kekuatan modal kita berani nggak juga modalin orang ya, seperti itu. Atau mungkin karena ikatan emosional sudah terlanjur baik dan lain sebagainya. Jadi kalau bisa kita mengikuti ya arus ya, tapi juga tidak hanyut. Jadi sesekali mengikuti apa sih kemauan pelanggan ini sebenarnya ya, apa karena perbedaan harga tadi, apa karena memang ikatan emosional, apa karena memang dia sudah dimodali. Nah kalau kita tahu ya, otomatis kita sudah nanti mendapatkan formulanya untuk bisa bersaing ya. Kalau masalah harga berarti kita harus mencari tempat penjualan yang lebih tinggi supaya harga kita bersaing. Nah kalau masalah ikatan emosional, kita bisa menerapkan cara itu ya, pendekatan emosional ya, kekeluargaan terhadap pelanggan kita ya. Kalau masalah yang ini dimodalin, berarti kita harus mempersiapkan dana untuk sekedar memberikan sedikit modal kepada pelanggan kita. Nah apa yang saya sampaikan ini ya, ini memang tidak menjamin 100% keberhasilan sebuah usaha, tapi memang setidak-tidaknya sahabatku khususnya para pemula ini punya standar atau punya gambaran tentang apa aja sih kendala-kendala untuk pemain rongsok ya yang sering kita hadapi, dan solusi yang bisa kita terapkan ya. Sekali lagi ya, ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika memang ada yang nggak berkenan ya. Mudah-mudahan usaha sahabatku semakin sukses. Lebih dan kurang tetap saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sukses.